FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 Radio Republik Indonesia Mataram. Kami jumpai Anda di siang hari ini, hari Jumat 21 Februari 2025 di acara Klinik Hukum. Untuk kesempatan kali ini sudah hadir tentu saja narasumber tetap kita yang selalu setia menyapa pendengar untuk menyelesaikan segala macam persoalan kasus-kasus yang dihadapi, juga sharing informasi agar menambah pemahaman kita terkait dengan hukum. Pak Fadil SSSA SHMH. Assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat segar, tapi suara agak sedikit flu nih. Iya. Oke. Sedikit, ya. Jadi bisa diidentifikasi gitu ya dari suara. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup kejahatan korporasi. Nah, ini adalah salah satu topik pilihan kita untuk hari ini. Mungkin Pak Fadil bisa menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu kejahatan korporasi. Iya. Bukan koperasi ya. Iya. Memang agak serem ini judulnya ini. Biasanya orang kalau disebutan atau tulisan dia bilang pidana. Tapi kita bilang kejahatan. Kejahatan. Ya, sama sebenarnya sama, bahwa pidana, kriminal, kejahatan itu sama. Ya, tapi di sini ada kata korporasi dan ada kata ruang lingkup sebenarnya. Ya, bila mana atau di mana dan bagaimana korporasi itu bisa melakukan kejahatan. Ya. Jadi kalau ditanya tadi apa korporasi, bukan koperasi ya. Jadi korporasi ini adalah adopsi dari bahasa luar, yang dimana kalau Inggris, Amerika, corporation, kalau Belanda, korporate. Ya, kalau Latin corpus. Ya, kalau Itali corpo. Nah, kalau Latin atau Itali bilang mio corpo, itu badan saya. Kalau lei corpo, itu badan Anda. Nah, jadi korporasi ini adalah badan. Nah, yang sering dipakai badan ini adalah badan hukum. Nah, kita turunkan lagi bahasanya itu perusahaan. Ya, perusahaan mana? Ya, perusahaan apa saja yang penting yang jelas punya badan hukum. Itu korporasi. Ya, lalu kok bisa dia melakukan kejahatan? Ya, bisa. Nah, kan yang sering yang lagi viral ini kan sebenarnya banyak orang yang melakukan kejahatan atau kriminal atau pidana atas dasar entah bekerja atau ada hubungannya dengan korporasi itu. Ya, sehingga nanti diidentifikasi mana yang merupakan perbuatan korporasi, mana perbuatan pengurus atau orang yang ada hubungannya. Nah, pengurusnya nanti, ini misalnya manajemennya, direksinya, atau apa sih istilahnya, ya petingginya. Petinggi, ya biasanya itu pengurus ya. Betul. Biasanya yang disebut pengurus itu adalah direkturnya. Ya. Berarti yang diurus karyawan. Perusahaan itu. Perusahaan. Korpo atau badan itu, korpus itu. Nah, jadi kadang di situ dia terjadi kejahatan. Bagaimana? Kadang dia tanda tangan atas nama korporasi, atas nama perusahaan, atas nama PT misalnya. Nah, nanti diidentifikasi tanda tangannya ini atas dasar apa. Misalnya perjanjian antara korporasi yang satu dengan korporasi yang lain
atau korporasi dengan pemerintahan misalnya, lalu di situ diidentifikasi. Oke. Ya, ini apakah ini ke ranahnya atau subjek hukumnya adalah manusia, atau subjek hukumnya adalah natural subjek. Oke, sebelum Pak Ya. Fadil lanjutkan, ini tadi Pak Fadil sempat menyampaikan antara korporasi dengan korporasi hubungannya. Kemudian ada korporasi dengan pemerintah. Iya, betul. Artinya korporasi ini sebuah perusahaan badan yang berdiri sendiri, swasta atau gimana tuh Pak Fadil? Kan begini. Yang dinamakan sebenarnya pemerintah itu juga termasuk korporasi tapi publik. Nah, tetapi kalau korporasi yang perusahaan tadi ini ada lebih bersifat swasta. private. Private swasta. Ya, Okay, swasta. okay. Nah, lalu yang sering atau yang lagi ngetren ini kan ada korporasi yang dianggap melakukan kejahatan pidana. Oke. Iya. Tapi bukan berarti korporasi publik atau pemerintah itu tidak ada hal-hal yang sama, termasuk praktek-praktek kejahatan, memiliki ruang lingkup tertentu begitu Pak Fadil? Nanti tentang identifikasi kejahatannya yang lebih gampang diketahui antara korporasi publik ini dengan korporasi private ini. Kalau private ini kan direktur. Ya, sehingga nanti perbuatan direktur itu dengan tanda tangan misalnya, katakanlah kejahatannya itu hanya untuk menguntungkan atau memperkaya korporasinya. Bukan pribadinya aja. Bukan. Untuk misalnya menambah modal. Ya, karena korporasi itu kadang butuh modal. Lalu untuk menambah modal itu kan entah dengan cara pinjam atau entah cara gimana. Yang jelas bahwa semua permodalannya itu atau semua uang yang didapat dengan cara melawan hukum tadi dimasukkan menjadi modal atau menjadi aset korporasi. Maka itu secara agregasi atau secara identifikasi, maka itu disebut dengan kejahatan korporasi. Oke. Tetapi yang sering terjadi ini rupanya, sehingga yang sedang ada kasus-kasus sekarang ini, rupanya ini masih dugaan saja, bahwa hasil yang diperbuat dengan perbuatannya memakai korporasi itu bisa jadi untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau ya hasil perbuatan melawan hukumnya yang didapat itu dia tidak masukkan ke dalam aset korporasi itu, atau tidak menjadi aset modal korporasi itu, tetapi ke pribadinya. Itu yang banyak. Entah banyak yang terjadi, artinya yang bisa dia bagi-bagi. Yang jelas bahwa tidak masuk, ataupun kalaupun masuk tidak semua ke korporasi. Oke. Ya. Tapi kalau soal kejahatan ini, korporasi ini, ada jenisnya apa aja tuh Pak Fadil yang umum terjadi jenis-jenis kejahatannya? Ya, bisa jadi kejahatan korporasi di undang-undang tentang korupsi. Oke. Itu bisa. Undang-undang narkotika bisa. Undang-undang terorisme sudah dimuat. Ya, di situ ada sekitar 18 undang-undang tentang kemungkinan ataupun kejahatan korporasi itu menjadi subjek hukum. Tetapi jarang sekali bahwa ternyata setelah diidentifikasi memang jarang yang kejahatan itu yang dilakukan oleh korporasi. Oke, tapi kalau bicara korporasi ini kan dia perusahaan ya Pak Fadil. Didirikan karena namanya juga private ya, secara individu oleh seseorang. Begitu baru dia membentuk kepengurusannya. Artinya ini milik privat tadi ya. Misalnya Pak Fadil tuh bikin perusahaan. Banyak orang yang berpikiran bahwa kalau urusan perusahaan yang kita dirikan sendiri, itu kan auditnya juga internal, yang aliran dana keluar masuk keuntungan itu kan dikelola secara private juga gitu. Nah kalau misalnya terjadi kerjasama dengan pihak lain, dengan keuntungan yang dimasukkan ke dalam kas corporate ini sendiri, itu apakah juga dikategorikan sebagai kejahatan yang terintervensi dengan eksternal begitu Pak Fadil? Kan begini,
bahwa korporasi itu memang katakanlah bisa jadi gabungan. Kemudian ada internal, ada eksternal. Ya, kalau memang hanya sekedar internalnya di situ, ya tentu tidak merugikan orang lain. Tetapi yang dikejar, yang merupakan nanti suatu kejahatan adalah apabila merugikan pihak lain. Katakanlah bisa merugikan pihak si A, si B. Terus ada berhubungan dengan kerugian negara juga. Kalau berhubungan dengan kerugian negara lagi rentan juga dengan dihukum dengan tindak pidana korupsi. Walaupun itu. Ini adalah corporate, ini private gitu ya. Walaupun corporate ini private, tetapi di dalam interaksinya, di dalam kontrak atau di dalam suatu perjanjian untuk pekerjaan ada melibatkan atau merugikan keuangan negara, maka diseret dia ke tipikor tindak pidana menarik korupsi. Ini karena beberapa waktu lalu juga sempat nih berbincang-bincang sama beberapa teman melihat satu kasus, loh kan dia tidak ada hubungannya dengan, dia kan perusahaan gitu, kok bisa dibilang korupsi gitu, padahal dia bukan lembaga negara gitu. Sebenarnya mestinya memang yang namanya korupsi itu adalah yang memakai keuangan negara, katakanlah ASN. Tetapi kan di dalam pasal itu dikatakan bahwa setiap orang, berarti kan siapa saja. Ya, orang itu baik badan tadi maupun subjek manusia, yang jelas bahwa setiap orang. Tetapi cluenya atau titik sentuhnya di kerugian negara. Apabila perbuatannya itu tidak merugikan keuangan negara, maka perbuatan itu tidak bisa dikategorikan korupsi. Tetapi kenapa orang swasta, orang di luar, orang private, orang perusahaan pribadi kok bisa dikatakan korupsi? Gitu ya? Karena titik singgung atau titik sentuhnya perbuatan melawan hukumnya itu dapat merugikan keuangan negara. Ya. Ini poin kita tangkap ini Pak Fadil ya. Nah, kita ke ruang lingkupnya nih sekarang nih Pak Fadil. Semisal nih ada pembangunan fasilitas negara. Ada, kita langsung contoh aja Pak Fadil ya. Ada pembangunan fasilitas negara, artinya ini melibatkan negara, bangunannya untuk negara, untuk kemaslahatan masyarakat, artinya negara. Lalu dalam pembangunan ini kan bersinggungan dengan pihak-pihak private tadi, corporate. Ya, misalnya untuk tukangnya lah, kemudian anggaran pembiayaan untuk membangun gedung ini menggunakan jasa perusahaan corporate gitu kan. Nah kan kalau corporate nih dia punya standar lah, ngasih harga, disetujui oleh negara. Kemudian di satu saat tuh ada tiba-tiba kasus mencuat, katanya oh ini merugikan negara sekian. Padahal kan pasti ada kontrak di sana yang mungkin bagi negara, oh ini kemahalan ternyata di kemudian hari. Kemudian bukankah di awal perjanjian itu pasti ada kontrak, harga yang ditawarkan sekian dalam pengelolaan. Nah, gimana letak ketika corporate ini bisa akhirnya dikatakan merugikan negara misalnya Pak Fadil, kalau ada kasus seperti itu? Kan begini, ruang lingkup atau celah-celah untuk korupsi atau untuk kejahatan, ya ini terkait masalah contoh tadi, masalah pembangunan untuk fasilitas umum atau publik yang umumnya dibiayai oleh negara. Ya, maka di situ umumnya pekerjaan, terutama konstruksi atau pengadaan barang dan jasa, katakanlah di negara itu yang dilakukan oleh negara itu biasanya tender. Pitching dulu ya. Ya, nanti kan di saat tender itu kan tentu ada penyesuaian harga. Siapa yang nanti masuk kategori dengan harga yang feasible atau yang cocok, eligible untuk dilakukan perbuatan itu, perbuatan konstruksi itu, maka kalau secara ini deh, secara murni, maka itulah yang menang. Nah, setelah menang itu kan tentu nanti di dalam kontraknya itu, letter of intent-nya itu, nanti tentu si korporasi ini akan melakukan apa yang diminta atau diinginkan oleh
katakanlah tadi pemerintah. Mm-mm. Nah, pemerintah ini juga tentu akan melakukan apa yang diinginkan oleh korporasi tadi. Nah, apabila salah satu pihak tadi tidak mampu melakukan apa yang harus diminta oleh pihak rekanan tadi ataupun pihak yang terkait tadi, maka tentu sebenarnya itu prestasi. Oke. Atau ketidakmampuan menunjukkan prestasi dengan prestasi yang diharapkan oleh pihak kita berkontrak itu. Nah, tetapi kan beda hal dengan keuangan negara ini. Negara ini tidak mau dia, karena biasanya kalau dia mau digeret ke prestasi, setelah digugat nanti katakanlah bahwa korporasi ini telah membangun gedung atau konstruksi, ternyata uang yang katakan yang sudah diambil sudah selesai, tetapi gedung belum jadi. Ya. Itu prestasi. Bukan prestasi sebenarnya. Tetapi kalau digugat dalam prestasi nanti khawatirnya tidak ada untuk uang pembayaran ini ganti rugi prestasi itu. Nah, nah itu. Kemudian yang tadi cluenya atau titik sentuhnya di situ, karena ini keuangan negara yang tidak saja merugikan satu orang tetapi merugikan publik, maka digeret dia ke korupsi tadi. Ya memang pasal 2 Undang-Undang Tipikor ini sudah dari zaman 1967 dan tidak pernah dirubah. Ada kelemahan nggak di situ? Penguasaan penguasaan angkatan darat di situ, militer sorry. Nah, jadi kelemahannya memang di situ setiap orang itu. Ya. Setiap orang kemudian menjadi memperkaya diri sendiri. Oke. Sama memperkaya orang lain. Memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Nah, ini kan kalau kita katakan bahwa kalau kita dituduh memperkaya diri sendiri kan harus dia mampu kuat kekayaan apa yang saya peroleh, misalnya kalau saya direktur perusahaan itu. Ya. Berarti diaudit tuh. Diaudit kekayaan saya mestinya dulu. Ya, kalau misalnya pertambahan kekayaan saya signifikan sekali. Signifikan dengan catatan dari hasil di situ, ya tentu itu masuk. Atau rekan saya memperkaya rekan saya, kan harus diaudit dulu rekan saya yang dianggap saya perkaya itu. Ya, kalau peningkatan hartanya, kalau dia misalnya tidak ada, tidak bisa dibuktikan bahwa saya memperkaya dia sendiri. Tapi tidak. Yang jelas bahwa ini hebatnya ini Undang-Undang Tipikor ini salah satu unsur aja sudah, yang penting ada unsur kerugian negara, selesai. Masuk orang. Nah, kalau yang korporasi ini, katakanlah kalau tadi saya misalnya menjadi direktur salah satu perusahaan, kemudian saya tanda tangan untuk memasukkan uang, katakanlah saya minjam dari bank. Saya untuk memasukkan modal, nambah modal perusahaan itu. Kemudian saya mestinya jangan dipersalahkan. Itulah kejahatannya korporasi tadi. Saya bertanda tangan untuk meminjam modal. Oke, untuk atas nama korporasi. Tetapi kan harus yang bertanggung jawab nih, yang memiliki wewenang gitu. Ya, makanya di situ yang wewenang tadi adalah korporasi tadi. Tetapi karena dibilang low visibility, artinya bahwa badan atau korpo yang dianggap korporasi tadi kan tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi badan itu memang ada. Nah, cuman karena dia tidak berbentuk ke manusia, sehingga dianggap low visibility, tidak bisa terlihat. Tetapi kan dia mempunyai harta kekayaan. Perusahaan ini mempunyai harta kekayaan. Dari mana? Dari kejahatan yang dilakukan sama korporasi tadi. Bagaimana? Yuk, dia dipinjamkan modal. Ya, ternyata modalnya itu tidak dipakai, masih misalnya, tetapi negara sudah menganggap dirinya rugi.
Ini di sini ininya Oke. kejahatan. Di mana letak kerugian negara ini, kan poinnya cuma minjem modal nih Pak Fadil. Ya kalau misalnya kerjasama ini antara pemerintah dengan swasta. Nah, ini kan kita cari linknya di mana ketemunya sehingga dia katakan merugikan keuangan negara. Ya. Katakanlah sekarang BUMD salah satu daerah mempunyai BUMD, kemudian BUMD ini penyertaan modal. Ya. Nah, karena dia penyertaan modal, kemudian saat dia penyertaan modal itu dia agunkan misalnya aset itu kepada bank. Kemudian dengan mengagunkan itu atau dengan meminjam dengan jaminan itu, maka dapat uang. Tetapi uang itu saya masukkan di dalam korporasi itu. Nah, ini mestinya yang bertanggung jawab karena ini kejahatan korporasi. Maka sekarang siapa yang bertanggung jawab apabila badan yang tidak terwujud tadi melakukan kejahatan? Oke. Ini, maka yang bertanggung jawab adalah ya kalau karena berupa harta, kalau kerugian berupa harta itu kejahatannya tentang harta, maka korporasi itu yang harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Ya kan tidak dipenjara kalau ini. Harusnya mengembalikan sejumlah yang memang didapat yang diambil, perolehannya. yang didapat dengan cara kejahatan tadi. Selesai sebenarnya. Oke. Iya. Sesimpel itu ya, nggak ada pidana di situ Pak Fadil? Tidak pidananya, tetapi kan karena korponya, karena badannya tidak terlihat dan tidak bisa tidak ada orang yang bisa ditahan untuk bertanggung jawab gitu. Sebenarnya itu dia. Ya, ini ada teorinya, teori agregasi namanya. Oke. Tapi selama ini yang terjadi faktanya Pak Fadil secara umum? Ternyata di dalam persidangan memang bahwa yang mengambil ataupun yang mempergunakan, yang menandatangan, ya memang kalau nandatangan itu memang atas dasar korporasi, tetapi kan ujungnya adalah yang menggunakan atau yang menghabiskan harta atau uang tersebut adalah pengurusnya tadi. Itu yang bisa dijerat? Iya, sehingga kebanyakan sekarang yang dijerat adalah pengurusnya tadi. Kalau dia memang secara teori identifikasi dan agregasi tadi, maka orang itu tidak bisa dijerat. Tidak perlu dijerat karena itu kejahatan. Cukup dengan cara kejahatannya itu karena tidak bisa dibui, karena dia tidak bisa, karena dia sudah merugikan pihak lain. Maka cukup dengan mengembalikan dengan kerugian itu. Selesai sebenarnya. Oke. Ya. Tapi kan di dalam lingkup korporasi nih kita sebentar kita ke pendengar dulu. Silakan. Iya. Sangkut ke sini nih. Baik, silakan jeda kami pendengar di 081802056000. Ada Pak Rudi, silakan. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Rudi. Luar biasa ini Mbak Pri. Karena sama pakar hukum. Luar angkasa. Di luar angkasa dan di luar jangkauan daripada ini ya, radar. Ini Prof, saya mau tanyakan sekaligus klarifikasi. Bagaimana Prof memutuskan perkara yang tadinya kasus perdata menjadi kasus pidana? Mohon pencerahan, Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Al-Mukarram. Pak Haji Rudi Razak. Nah, gimana memutuskan perkara yang tadinya perdata tiba-tiba jadi pidana? Sering memang kita dengar ini banyak yang menganggap itu perdata, tetapi diseret ke pidana. Ada istilah ngetrennya kriminalisasi. Oke. Ya. Tetapi ya memang dia deketan Pak Haji. Perdata dan dengan ini. Pidana itu. Kita ambil contoh saja Dia misalnya. berpisah gitu ya. Ya. Tipis sekali. Gapnya tipis sekali. Katakanlah saya sama Bu Ajah melakukan suatu perjanjian kerjasama. Itu murni perdata. Oke. Nah, tetapi ternyata di dalam kerjasama itu ada sifat jahat saya, ada kemauan jahat saya, mens rea, men actus, ada perbuatan jahat saya dan ada
kemauan jahat saya yang tidak ditahu oleh Bu Ajah. Oleh partnernya ini ya. Ya, padahal partner, tetapi saya sembunyikan kejahatan saya itu, terselubung. Sehingga setelah saya rencanakan kita mau taruh modal sama-sama. Ternyata setelah keluar modal, setelah dia gabung modal itu, maka saya tidak memakai semua modalnya Bu Ajah itu ke Untuk usaha ini. Ternyata saya ambil. Beli mobil. Atau yang jelas bahwa bukan untuk usaha itu. Maka di situ mens rea saya atau sifat jahat saya terlihat. Maka yang dari tadi, kontrak tadi yang dari perdata menjadi pidana. Oke. Ya, karena ada mens rea tadi. Ya, Oke. perbuatan atau kemauan jahat saya di situ. Jadi kalau perdata Pak Haji, ya murni misalnya kontrak mengontrak itu dan tidak ada ditunggangin oleh perbuatan jahat Mens maupun rea kemauan jahat, tadi. mens rea sama aktus mens rea, ya jelas tetap perdata. Contohnya gimana Pak? Setiap Katakanlah misalnya kontrak ini gagal atau ada penyimpangan kan emang ada mens rea itu Pak Fadil. katakanlah kontrak saya utang piutang sama Bu Ajah. Ya begitu Bu Ajah tidak mampu membayar utangnya kepada saya, ya itu tidak boleh dipidana. Itu perdata kan? Perdata. Nah, tetapi nanti ada hal-hal yang dari perjanjian utang piutang itu bisa menjadi pidana. Contoh? Ya, saat misalnya ada rayuan gombal Oke. dari Bu Aji, Bu Ajah, ada rayuan gombal, atau ada rangkaian-rangkaian kata bohong. Oke. Padahal itu murni kontrak perdata. Nah, kalau ada rangkaian-rangkaian kata bohong ataupun hal-hal lain termasuk tadi, ya, Yang tidak faktual atau nyata lah yang ya. tidak nyata apa yang disampaikan itu rangkaian kata bohong dan itu sudah Itu bisa dipidana. dipidana. Oke, mungkin saya bisa terjemahkan gini nih Pak Iya. Fadil. Kemarin minjemnya sehari 2 hari karena untuk menggunakan apa ya? Usaha berobat. misalnya. Ya, dia mau pakai uang berobat nih, biaya Ya, anak sekolah. Iya, iya. Faktanya Atau saya sebagai direktur di perusahaan ini, perusahaan saya ini butuh modal karena donatur, ya. saya mau bekerja dan saya dapat proyek dari pemerintah. Akhirnya saya kasih pinjam. Ternyata Ibu Ajah bukan direktur, berarti palsu, Oh, itu pidana. martabat palsu. Oke, itu bisa dipidana ya. Iya. Pak? Kemudian ada rayuan-rayuan gombal tadi. Nanti kan kalau perusahaan kami ini untung, nanti Pak Fadil yang dari 100 juta saya kasih menjadi 150 juta. Berarti rangkaian kata bohong. Itu yang diiniin. Padahal murni kita berkontrak pinjam meminjam. Oh, oke baik. Ya, di situ Pak Haji. Jadi titik singgungnya, titik sentuhnya di situ apabila ada niat jahat Mens rea dan ada tadi men ya. reas men actus. Itu. Jadi memang banyak yang memang perbuatannya itu pidana, tetapi karena atas dasar mulanya dari perdata, ya tetap dia bahwa dia menganggap dirinya dikriminalisasi. Oke. Padahal memang dia kriminal. Oh ya, oke. Iya. Saya kemarin lihat satu kasus nih yang lagi ngehits nih, baru semalam nih kita hebohkan Iya. gitu ya, Pak Fadil. Jadi lawyernya itu menyampaikan bahwa kalau ada kriminalisasi, kalau ada perbuatan kriminal di situ, artinya dari awal tuh sudah ada men actus dan mens rea ini, ada niatan. Iya. Nah, tetapi kliennya itu tidak pernah berniat sama sekali. Nah, artinya bagaimana cara kita membuktikan Mens rea. nyata, mens rea dan men actus itu kan terselubung, hanya Iya. dia dan Tuhan yang tahu Betul. gitu Pak Fadil. Nah, Nah, betul. pembuktian itu Iya. kayak mana itu? Justru itu nanti yang apa yang terungkap di persidangan, modus, niat nanti bisa terbongkar. Oh, kalau begini berarti kalau gini rangkaian peristiwanya berarti Anda sudah ada niat tidak baik sebelumnya. Oh, kalau ini caranya berarti Anda melakukan sesuatu yang tidak baik di luar aturan. Kan terungkap semua, baik Oke. di BAP maupun di persidangan. Nah, menariknya Ya. Pak Fadil, kalau misalnya itu kan pengungkapan gitu ya, secara teoritisnya lah,
secara Kalau aturan. pengungkapan secara fakta aturan, ya, nanti. secara fakta. Iya. Tetapi misalnya nih ada kriminalisasi tadi Pak Fadil. Istilah kriminalisasi sebenarnya dia memang benar-benar tidak punya niat, benar-benar tidak tahu menau, tapi bisa dirangkaikan dengan segala sesuatu yang tadi berhubungan dengan aturan-aturan Iya. itu. Tapi dia memang nggak punya Boleh saja dia diduga, boleh saja dipersangkakan tentang kriminalisasi ada kriminal tadi bahwa dari perdata ke pidana. Tetapi nanti kan itu sama-sama saling membuktikan. Oke. Kalau memang saya dikriminalisasi tapi dia tidak mampu membuktikan bahwa Dia saya dikriminalisasi? betul kriminal, ya kan kriminalisasi itu artinya bahwa perbuatan kriminal saya yang dituduhkan sama orang. Dia tidak mampu membuktikan bahwa saya betul perbuatan saya kriminal, ya maka tidak boleh dihukum. Kan terlihat sana, ternyata ini bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata. Maka ya tidak boleh dihukum. Tetapi saya harus memenuhi keperdataan tadi. Kalau memang orang lain saya rugikan, ya saya kembalikan kerugian keperdataan orang lain itu. Tetapi kalau ada tadi sifat jahat atau katakanlah modus, ya yang sering itu memang dianggap dari perdata ke ini, ya terutama pasal 372, pasal 378. Oke, Bisa itu dari perjanjian bisa menjadi penipuan, bisa menjadi penggelapan. Ya. Oke. Ya, katakanlah ya sekarang yang sering terjadi kontrak mobil misalnya, sewa. Itu kan murni perdata. Tetapi di saat saya nanti ya, mobil itu saya pindahkan ke orang lain, berarti kan sudah ada perbuatan melawan hukum. Nah, saat ada perlawanan melawan hukum itu dari perdata bisa jadi pindah pidana. menjadi pidana. Tapi Itu kalau kira-kira misalnya Fadil. dipindahkan jadi pidana itu urusan perdatanya terselesaikan atau enggak sih Pak Fadil? Kan begini, urusan keperdataan tetap keperdataan. Urusan pidana tetap pidana. Karena tidak bisa, karena dihukum secara pidana akan menutupi perdatanya. Cuman karena di sel atau dibui orang agar deteren, artinya itu bahwa untuk tidak merugikan orang lain lagi. Pembelajaran untuk tidak merugikan orang lain lagi. Kalau saya misalnya saya di penjara. Efek jerah lah. Efek jerah. Tetapi yang saya sudah rugikan itu kan orang private atau individu yang sudah rugikan kan belum kembali. Itu tetap menjadi tanggungan. Tetap menjadi utang saya sebenarnya. Oke. Ya, maka ya harus saya kembalikan lagi kepada itu. Kepada yang saya rugikan itu. Dan orang yang merasa dirugikan sama saya kan nanti menggugat saya lewat perdata. Oke, tapi kan dia sudah dipidana nih Pak Fadil ya, sudah Pidana, mendapatkan. sekali lagi pidana tidak menghapus keperdataan tadi. Oke, misal dia lagi dipidana nih, menerima hukumannya ya atas kasus pidana yang dilakukan terkait dengan perdatanya. Nah, selama waktu tertentu dia melaksanakan hukuman pidananya ini, dia kan tidak punya aktivitas akses untuk menyelesaikan perdatanya Pak Fadil. Umumnya memang orang yang lepas dari penjara terus digugat perdata sama pihak yang dia berkontrak itu, alasannya seperti itu. Oke. Ya, dan memang orang baru keluar saja, jangankan untuk berpenghasilan, untuk sehari-harinya di tengah masyarakat aja kan sulit. Itu permasalahan. Oke. Sehingga walaupun nanti digugat, dia tidak punya apa-apa untuk mengembalikan itu. Tetapi ini kita berbicara tentang antara hukum perdata sama pidana, walaupun dia sudah dihukum secara pidana, tapi tidak menutup perdatanya tadi. Oke. Ya, karena antara hukum perdata sama hukum pidana beda arah. Tapi rumit juga gitu ya penyelesaiannya. Cuma sekali lagi Pak bahwa Fadil. pemidanaan atau penghukuman terhadap orang yang telah melakukan kejahatan itu untuk tidak melakukannya lagi agar orang lain tidak rugi. Ya, karena kalau perbuatan pidana itu kan artinya merugikan publik. Ya, karena misalnya si Ibu Penti kehilangan mobil, Ibu Hajah punya mobil. Apa yang dirasakan sama Ibu Penti bisa dirasakan oleh Ibu Hajah.
Jangan-jangan nanti kalau tidak dihukum orang itu, jangan-jangan mobil saya Iya. juga dicuri. Oke, oke. Itu maksud pemidanaan Pemidanaan tadi. terhadap seseorang Iya. yang melakukan kejahatan ya Pak Fadil. Iya, iya. Nah, kalau kita kembali ke ruang lingkup kejahatan korporasi nih Pak Fadil. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika kejahatan ini dilakukan oleh korporatnya yang tidak berbentuk berwujud ini berwujud, ya, maka itu tidak bisa ditahan. Ya. Nah, tetapi misalnya nih permodalan sudah diberikan oleh pihak publik kepada satu korporat ini, artinya kan korporatnya Pak Fadil, tetapi dalam pelaksanaannya, operasionalnya, aliran dana ini juga dialirkan kepada seluruh komponen korporat, karyawannya, tidak cuma satu penanggung jawab direksi dan lain-lain. Nah, itu siapa yang apakah boleh ditahan ataukah ada yang bertanggung jawab? Kan semuanya menerima gitu Pak Fadil. Kan sekali lagi bahwa sebenarnya yang termasuk korporat itu adalah ya termasuk tadi direkturnya, sekretaris sampai Karyawan pegawainya. Oke. Cuman di tataran pertanggungjawaban pidananya itu maka tidak semuanya, hanya direktur. Direktur aja. Direktur, ya. Walaupun misalnya direkturnya tidak menikmati gitu Pak Fadil. Betul, ya. Tapi dia melakukan Disitulah beratnya penyalahgunaan. makanya menjadi direktur tadi. Oke, Karena oke. atas nama korporasi itu dia melekat pertanggungjawabannya. Ya. Ya, sehingga tadi walaupun karyawannya misalnya yang melakukan yang kejahatannya. melakukan itu, maka kalau untuk setelah dijadikan tersangka itu korporasinya itu atau terdakwa korporasinya itu, maka karyawan tadi kan yang mengembalikan. Iya. Tapi dia bisa menyeret pimpinannya, direkturnya begitu Pak Fadil misalnya? Terkait masalah korporasi itu memang yang bertanggung jawab, yang diminta pertanggungjawaban adalah Oke, tapi direktur. semisal dia tidak terbukti melakukan hal itu, tapi dia memang ada aktivitas menandatangani kebijakan, Betul, iya. menyetujui yang pada saat Iya. tanda tangan mungkin dia nggak ngerti-ngerti gitu loh Iya, Pak Fadil, kan iya. banyak kasus kayak gitu, Iya, lupa iya. baca, mempercayakan kepada Iya. sekretarisnya misalnya Iya. dan sebagainya. Lalu tetap dipersalahkan karena oke. ketidaktelitiannya itu. Oke, berarti itu hati-hatinya kalau Di situ beratnya pertanggungjawaban itu. Ya, karena di dalam undang-undang dikatakan di situ bahwa yang pertanggungjawabannya disandarkan sepenuhnya kepada pengurus. Tetapi pengurus itu banyak macamnya sehingga dipilih satu direktur. walaupun Ya, yang walaupun wakilnya atau stafnya yang menghabiskan, yang bertanggung jawab itu adalah direktur. ya direktur. Oke, berarti apapun itu tidak selamanya Ini pertanggungjawaban, ini pertanggungjawaban pertanggungjawab. korporasi. Oke, pertanggungjawaban ya, Pak Fadil. Tetapi kan pertanggungjawaban pribadi, pidana itu adalah pertanggungjawaban strict atau langsung kepada orang yang melakukan. Oh, oke. Ya, tidak menutup kemungkinan juga yang menghabiskan uang itu juga harus diseret. Tetapi walaupun nanti yang Tetapi pertanggungjawaban secara Kelembagaan, kelembagaan corporate, tadi direktur. bisa itu. dipidana juga kah? Karena korporasi itu tidak bisa dipidana, kan apabila tidak mampu membayar kerugian itu kan maka kan harus Dikembalikan. alternatif yang lain adalah kurungan badan. Tetapi karena korpus ini tidak mempunyai badan yang untuk diiniin, ya maka yang pengganti, pertanggungjawaban pengganti direktur tadi. Mestinya bersama ini juga harus dilebur. Harus digugurkan itu namanya korporasi tadi. Karena dia sudah melakukan kejahatan maka harus harus dilebur lah yang ini korporasinya tadi. Tapi kan hukum nanti bisa menguak dong Pak Fadil kebenaran itu. Semisal tapi apakah hukum ini memang sudah seperti itu, kayak walaupun dia tidak terlibat kelalaian dan sebagainya, tidak menikmati sama sekali sepeser pun misalnya, itu juga dianggap sebuah kejahatan yang harus melibatkan dia untuk bertanggung jawab karena di poin kelalaian begitu. Disitulah hukum itu lagi, karena perbuatan itu bisa saja disengaja, bisa tidak disengaja. Tetapi ada unsur merugikan, sudah Kena. Dianggap nanti kelalaian. Kelalaian itu yang merugikan negara tadi. Apalagi tentang penggunaan keuangan negara. Siapa suruh Anda tidak hati-hati saat menandatangan? Oke. Tapi ini juga Siapa tahu itu hanya alasan Anda
Walaupun dia sebenar-benarnya. Betul. Ya, nah Oke, itu di oke, situlah. oke. Nah, alasan kelalaian lagi, alasan ya ketidakcermatan. Ya. Jadi ini memang menjadi pembelajaran kita bersama ya, siapapun yang Itu membangun fungsinya kita usaha, siarkan ini supaya kita untuk hati-hati bahwasanya tidak bersalah pun bisa menjadi bersalah akibat kelalaian, ketidaktelitian. Betul. Maka perlu hati-hati, setiap melangkah sebagai penanggung jawab itu memang harus teliti gitu ya Pak. Terutama Fadil. direktur itu untuk berhati-hati sebagai direktur. Ya, Oke, karena oke. pertanggungjawaban. Jangan mentang-mentang dijadikan direktur terus kita bangga. Terus yang Ya. di bawah yang mengelola, mengatur Betul. gitu ya. Padahal komisarisnya nanti yang Oke, oke. mengambil uang itu, tetapi nanti pertanggungjawabannya kepada direktur. Itu. Sehingga Ya. itulah memang kriteria untuk memilih satu pimpinan korporasi itu adalah orang-orang yang benar-benar paham dan mumpuni juga gitu ya Pak Fadil, Tapi supaya kan kadang itu hanya teori saja, bahwa sebenarnya harus memimpin itu harus yang cekatan, ya, orang yang mumpuni. kalau kita melihat dari berbagai kasus loh harusnya Ya, kan. tapi kan tidak seperti itu selama ini. Kadang yang dari direkturnya siapa yang dekat, kadang yang dari direkturnya Iya, itu iya, adiknya, betul, ponakan misalnya dan sebagainya. Tapi artinya kan Itu masalah. siapapun dia berani memikul tanggung jawab itu Pak Sebenarnya Fadil. kan siapa saja yang penting dia Mau bertanggung jawab gitu Iya, kan. sehingga tadi mana yang dimaksud tanggung jawab? Ya kalau dia rugi, ya dia bertanggung jawab. Kalau dia diseret ke korupsi, dia harus tanggung jawab, kan gitu. Oke, Ya, oke. artinya itu bahwa selama dia mampu bertanggung jawab itu sudah cukup sebenarnya. Iya. Jangan mau Tetapi kan untuk berbeda dengan kemajuan korporasi itu harus memang orang yang mumpuni. Ya, tapi kan sekali lagi bahwa kadang mencari orang itu kan juga tidak segampang apa yang kita harapkan. betul. Nah, kemudian ada tendensius ataupun ada yang dari keluarga misalnya. Ada pertimbangan tertentu untuk mengangkat orang lain sehingga dia ambil dari keluarganya. Ya, itu. Oke, jadi ini tentu saja menjadi pemahaman kita karena banyak pertanyaan juga dari masyarakat. Oh kan yang melakukan si ini kan masyarakat juga banyak disuguhi informasi-informasi bagaimana orang-orang yang misalnya dipidana karena satu tindakan merugikan negara, tetapi menyeret orang lain yang harus bertanggung jawab di posisi oh itu kemarin yang menjabat siapa di saat itu dan sebagainya begitu Pak Fadil ya, kok bisa keseret dan lainnya. Nah kita pahami hari ini bahwa yang penanggung jawab ini salah ndak salah, menikmati atau tidak. Katakanlah begini, kita lebih turunkan supaya lebih. Ya, ada badan usaha, katakanlah bank daerah misalnya. Ada di situ pimpinan kepala daerah itu sebagai pemilik, komisaris. Nah, lalu ada direktur. Direktur ini melakukan satu kejahatan. Memang uang itu atau hasilnya itu dikasih kepada pemilik tadi, kepada komisaris. Tadi. Ya. Tetapi kan secara hukum nanti kan yang dibuktikan adalah peristiwa apa yang terjadi. Oh ternyata direkturnya ini yang mengambil uang itu, yang menandatangani. Padahal uang itu memang dikasih ke komisarisnya. Ya, pemiliknya. Itu masalahnya. Sehingga kadang pemilik lolos. Yang bertanggung jawab tadi. Direktur. Pertanggungjawaban korporasi melekat pada direktur. Kata itu yang berat ini. juga ya. Berat. Ya. Jadi sebangun perusahaan Pak. Ya, cuman memang jarang memang yang diidentifikasi sebagai korporasi itu sebagai penjahat sebagai kejahatan korporasi itu jarang diidentifikasi oleh penyidik misalnya. Karena banyak kan dan memang yang di lapangan ternyata banyak yang pengurusnya itu memang yang kriminal. Oke. Ya. Jadi begitu pendengar, jadi kita sama-sama bisa memahami ya sebagai masyarakat. Siapa tahu juga suatu saat di kemudian hari akan menjadi membangun direktur korporasi atau dipercaya memimpin satu corporate begitu kan. Jadi dibutuhkan adalah kehati-hatian, ketelitian.
Kadang kalau tidak tahu ya boleh punya penasehat atau konsultan begitu ya yang biasanya kalau perusahaan yang ini harus ada penasehat. Ada Iya. konsultannya juga ya yang bisa Konsultan. membaca, oh ini secara hukum Iya. bagaimana, jika Iya. tindakan ini dilakukan apakah akan berdampak dan lain sebagainya. Itu memang harus ada pakar-pakar atau ahli-ahli yang bisa mendampingi supaya tidak tergelincir ya Pak Fadil. Betul. Baiklah, sebelum kita akhiri Iya, Pak Fadil, apa yang kita simpulkan dari topik pembahasan kita mengenai ruang lingkup kejahatan korporasi ini? Setelah kita bahas tadi, ternyata korporasi itu bisa melakukan suatu kejahatan. Ya, dengan cara yang kita sebutkan tadi. Tapi sekali lagi kejahatan korporasi itu karena bukan berbentuk badan atau wujudnya bukan berbentuk fisik atau badan, tetapi dia mempunyai kekayaan. Sehingga sebenarnya korporasi itu bisa bertanggung jawab langsung. Nah, tetapi itu untuk pertanggungjawaban pengembalian. Tetapi untuk pertanggungjawaban pidananya ataupun kurungan, maka harus disandarkan kepada pertanggungjawaban pengganti. Yaitu Siapa penanggung jawab pengganti tadi? Direktur. Nah, sehingga jangan cepat-cepat bangga kalau menjadi direktur itu. Karena rentan dengan risiko kejahatan korporasi tadi. Ya, walaupun korporasi melakukan kejahatan, kadang kita direktur itu kadang yang penting ada tanda tangan, nanti berikutnya nanti akan dapat ini. Kemudian tanda tangan ini ternyata tanda tangannya itu mengakibatkan kerugian sehingga dianggap suatu kejahatan. Maka yang bertanggung jawab padahal sekali lagi adalah direktur. Ya, itu sekali lagi pesan kita, berhati-hati jika mengemban tugas menjadi direktur. Itu kata penutup. Kalau bisa ditolak aja gitu Bapak. Sebenarnya Karena resiko. kalau ditolak, kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Yang penting digunakan hati-hati. Secara bertanggung jawab aja Ya. posisi-posisi itu ya. Ternyata kata amanah itu berguna kalau memang kita mau baik-baik. Ya, karena katanya amanah itu ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, nah jadi di situ nanti karena amanah ini dari kata agama, maka nanti ketemu antara korelasi agama dengan tafsir sosial dalam kenyataan. Itu penutupnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadil, luar biasa sekali pemahaman kita bertambah hari ini. Ini sebuah pengetahuan informasi yang sangat berharga bagi kita semua pendengar, bahwa ketika kita diamanahkan dalam satu posisi yang sangat penting, jangan sampai membuat kita berbangga diri sehingga kita mengabaikan tanggung jawab yang cukup besar yang nantinya itu bisa berdampak ke kehidupan pribadi kita. Maka dari itu mari kita sama-sama menjalani tanggung jawab kita masing-masing dengan baik, tadi pesannya Pak Fadil, sehingga hal-hal yang tidak seharusnya itu tidak terjadi pada diri kita semua. Klinik Hukum kami akhiri pendengar, saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi dan Inspirasi.